Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam podcast KPP Pratama Semarang Barat. Ospek, obrolan santai perpajakan terkini. Bersama saya Dede Swita dan rekan saya Hilmi akan membahas info terkait PKP, hak dan kewajiban pengusaha kena pajak. Kawan pajak sudah tahu belum apa itu PKP? PKP adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, untuk hak dan kewajibannya akan kita kupas tuntas pada podcast kali ini. Di mana Pak Ade sudah siap untuk menyampaikan kewajiban PKP ya? Oke, lanjut ya. Kewajiban perpajakan, mau kewajiban atau haknya dulu nih, Mak? haknya dulu aja. Haknya dulu ya, oke, boleh Mas Adi. Disampaikan hak perpajakan terkait status sebagai PKP. Baik, hak dan kewajiban sebagai PKP. Baik, untuk haknya, yang pertama pajak masukan atau pajak yang dibayar saat memperoleh barang dan atau jasa dapat dikreditkan dari pajak keluaran. Pajak keluaran apa itu? Pajak yang dipungut saat penyerahan barang dan atau jasa sehingga tidak perlu dijadikan sebagai biaya produksi. Selain itu, yang kedua, pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan dalam jangka waktu tertentu dapat dikreditkan juga. Kemudian, pajak masukan bagi PKP yang telah melakukan penyerahan sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sebesar 80%. Selanjutnya, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Selanjutnya, pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak sepanjang telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan. Berarti poin pertama ini tentang pajak masukan ya Mas ya? Iya. Di pajak masukan tadi kalau boleh dirangkum kembali, pajak masukan itu dapat dikreditkan ya kalau misalkan di 80% berarti dikreditkan 80% kalau misalkan kreditannya dilakukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP ya Mas ya? Iya betul. Oke, untuk ketentuan hak yang selanjutnya apa nih Mas? Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP juga memperoleh hak dapat mengajukan kompensasi atau restitusi atas kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi nanti kalau misalkan di SPT masa PPN-nya itu ada statusnya lebih bayar, maka dapat mengajukan kompensasi atau restitusi dengan memilih pilihan salah satu dari pilihan itu, jadi kompensasi atau restitusi yang itu. Saat pelaporan SPT berarti ya, berarti saat waktu mau lapor dalam induk SPT PPN itu kan ada pilihan ya, ada kompensasi, ada restitusi. Kalau kompensasi berarti nanti diperhitungkan di bulan pajak selanjutnya ya, di masa pajak selanjutnya. Kalau mau restitusi berarti istilahnya apa nih, kasa ininya kayak dicairkan gitu ya? Iya, ada mekanisme pembalian pendahuluan atau juga melalui pemeriksaan administratif seperti tergantung pilihan dari pajak. Berarti tadi boleh dipilih kompensasi atau restitusi, terus kemudian restitusinya ada dua mekanisme ya, dengan pengembalian pendahuluan atau dengan proses pemeriksaan itu 17B, betul ya? Betul. Oke, untuk hak perpajakan yang ketiga sebagai PKP apa nih Mas? Yang selanjutnya itu mendapatkan edukasi baik terkait aplikasi yang digunakan untuk membuat faktur pajak seperti e-faktur, desktop, kemudian pengambilan nomor seri faktur melalui Nova atau pelaporan SPT masa PPN melalui web e-faktur maupun terkait kewajiban PKP lainnya di KWP terdaftar. Jadi wajib pajak kalau misalnya yang ada kesulitan bisa konsultasi, bisa datang langsung atau bisa juga melalui WhatsApp di KWP Pratama. Oke, berarti pertama kali untuk setelah terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP, wajib pajak ini mempunyai hak untuk dapat edukasi ya Mas ya, karena memang di KP Pratama Semarang Barat, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP dan sudah memiliki sertifikat elektronik, bisa langsung diarahkan ke layanan konsultasi oleh penyuluh di KP Pratama Semarang Barat. Berarti ini selanjutnya tadi menerima edukasi dan dilanjutkan dengan menerima layanan konsultasi ya Mas ya. Oke, kalau hak selanjutnya apa nih Mas? Selanjutnya, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas PPN atas impor dan atau penyerahan barang-barang pajak tertentu yang bersifat strategis.
Ini berarti SKB ya, Iya, SKB. SKB kan ada macam-macam jenisnya tergantung jenis pajaknya ya. Berarti Iya. kalau untuk PKP ini tambah satu halnya itu SKB PPN atas impor atau penyerahan PKP dalam sifat yang strategis gitu. Oke. Hak yang ke berapa tadi? Keenam berarti apa nih Mas? Selanjutnya mengajukan permohonan surat keterangan tidak dipungut atau SKTD, PPN atas impor dan atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. Oke, berarti tadi SKP, kalau sekarang SKTD ya, surat keterangan tidak dipungut. Oke, berarti nanti misalkan wajib pajak membutuhkan SKB atau SKTD bisa langsung diajukan asalkan sudah PKP. Dan bagaimana pengajuannya? Nanti bisa langsung ke loket di TPT di KPP Pertama Semarang Barat. Untuk hak ketujuh sebagai PKP apa nih Mas? Hak yang terakhir yaitu melakukan pembetulan SPT, tentunya SPT mata BPN sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jika status pembayaran adalah dibayar, maka harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Oke, berarti selama SPT PPN yang dilaporkan ternyata ditemukan suatu kesalahan, wajib pajak masih bisa ya Mas ya untuk membetulkan SPT ya, sepanjang tadi paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu jangka waktunya 5 tahun ya Mas ya? Iya. Berarti SLB ya. Berarti bisa dikatakan maksimal 3 tahun ya dari tahun pajak ya. Oke. Tapi kalau untuk pembetulannya dibatasi kah untuk pembetulan 1, 3 atau maksimal 3 pembetulan gitu? Tidak dibatasi ya selama melakukan pemeriksaan. Oke. Dan itu tadi ya tidak melewati daluarsa. Oke, berarti yang penting nggak lebih dari 2 tahun sebelum daluarsa dan belum dalam pemeriksaan bisa tuh wajib pajak untuk melaporkan SPT pembetulan PPN. Nah, hak-haknya sudah nih Mas. Kita langsung lanjut, apa yang harus dilakukan atau kewajiban apa yang terikat sebagai PKP? Jadi kewajiban perpajakan terkait status sebagai PKP yang pertama yaitu melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP secara langsung KPP atau KP2KP terdaftar atau melalui pos atau jasa atau ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti dengan surat. Oke, berarti harus melaporkan usahanya supaya bisa langsung dikukuhkan secara pengajuan dengan permohonan ya Mas ya? Iya. Ini kan pengajuan PKP ke loket itu kan biasanya persyaratannya banyak nih Mas. Ada satu link yang bisa diakses wajib pajak khusus KPP Pertama Semarang Barat untuk melihat persyaratan atau informasi apa sih yang bisa dicek nih sebelum datang ke KPP. Siapa tahu nanti kalau misalkan sebelum datang, oh ternyata ada persyaratan yang kurang. Wajib pajak bisa akses ke link Tri Pajak Semarang Barat. Nah itu banyak sekali informasi terkait persyaratan-persyaratan permohonan, termasuk permohonan untuk pengajuan PKP. Jadi nanti sebelum mengajukan datang ke KPP bisa nih dicek-cek dulu untuk di formulirnya, terus persyaratannya sudah lengkap apa belum, supaya nanti setelah sampai di KPP bisa langsung diproses ya Mas PKP-nya. Oke. Nah, kewajiban kedua nih Mas, setelah melaporkan usaha yang dikukuhkan menjadi PKP apa? Baik, yang kedua itu PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Faktur pajak keluaran paling lambat diupload tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi misalkan kawan pajak membuat faktur pajak tanggal 15 Mei ya, berarti nanti paling lambat lagi untuk diuploadnya itu paling lambat tanggal 15 Juni, itu tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu. Jadi jangan sampai terlupa. Mungkin kalau misalnya sudah dibuat langsung aja diupload gitu supaya tidak lupa. Ya nggak lupa ya, kalau udah dibuat ternyata udah tanggal 15 sih hari Minggu, baru nanti hari Senin tanggal 16 sudah nggak bisa diupload ya Mas ya, padahal masanya sudah lewat gitu ya. Oke, lanjut untuk kewajiban yang selanjutnya, yang ketiga berarti. PKP juga wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dan atau pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang terutang. Berarti nanti biasanya ini yang memungut ini PKP atau bendaharaan gitu ya Mas ya? Iya, kalau untuk yang transaksi PK pajak keluaran yang dengan kode 1, maka itu nanti yang memungut PKP-nya seperti itu. Tapi kalau untuk kodenya 2, kode fakturnya 2, maka yang memungut adalah bendaharawan seperti itu. Biasanya nih banyaknya 01 sama 02 ya Mas ya. Iya. Kalau 02 biasanya dengan bendahara dinas gitu ya.
Oke, lanjut kewajiban yang keempat setelah memungut apa nih, Mas? Setelah memungut, kemudian PKP juga banyak menghitung pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan atau PM dalam SPT masa PPN. Hasil pengurangan PK dan PM bisa statusnya bisa jadi pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Jika kondisinya seperti itu, maka status SPT kurang bayar. Itu. Sehingga harus dilakukan pembayaran pajak yang kurang dibayar tersebut pada negara paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT masa PPN. Gitu. Untuk pembayaran pajak sendiri bisa dilakukan dengan membuat kode billing terlebih dahulu melalui DJP online, KPP terdaftar atau sarana lainnya yang tersedia. Kemudian membayarkannya bisa melalui kantor pos, bank, mobile banking, atau e-commerce yang menyediakan pembayaran pajak. PKP yang terlambat melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, yang case yang kedua yaitu pajak keluaran sama dengan pajak masukan. Jika seperti itu, maka status SPT-nya nihil, sehingga tidak ada yang disetorkan atau diajukan pengembalian atau kompensasi seperti itu. Nah, status yang ketiga yaitu pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan. Nah, untuk case seperti ini, maka status SPT-nya yaitu lebih bayar. Nah, untuk yang lebih bayar ini bisa diajukan kompensasi atau restitusi seperti yang disampaikan di awal tadi. Oke, berarti ada 3 ya Mas ya. Kalau misalkan status dalam pelaporan itu kita tuh dapatnya dari mana ya? Dari perhitungan ini ya. Kalau tadi PK-nya lebih berarti itu harusnya statusnya jadi KB ya sah bayar. Kalau PK sama dengan PM itu nihil, tidak ada yang perlu diajukan pembayaran atau pengembalian. Dan kalau PK-nya lebih berarti LB ya Mas ya, tinggal nanti bagaimana mau diproses kompensasi atau restitusi. Nah, setelah memungut, menghitung, ada tambahan lagi Mas untuk kewajibannya? Oh iya, selanjutnya adalah menyetor PPN yang terutang. Nah, jadi PKP juga kan setelah untuk status yang kurang bayar, SPT yang kurang bayar, maka wajib untuk melakukan penyetoran itu tadi PP apa pajak yang berutang seperti itu. Nah, tadi belum saya sampaikan juga ya kalau untuk yang penghitungan apa pajak terutangnya itu tadi kita tidak perlu menghitung manual di luar aplikasi karena di aplikasi web faktur itu sudah tersedia sebetulnya. Jadi ketika kita membuat faktur pajak keluaran itu kemudian nanti kan dan menginput juga pajak masukan di faktur desktop maka nanti jika sudah diupload itu akan otomatis masuk ke web faktur gitu. Jadi ketika kita posting di SPT masa PPN di web faktur itu sudah ada datanya. Jadi kita tinggal lihat aja statusnya kurang bayar atau lebih bayar. Langsung otomatis ya, jadi nggak usah. Tapi mungkin bisa jadi cross check ya Mas. Bisa jadi cross check mungkin kalau misalnya kita ada perhitungan manual bisa dicek juga. Oke, berarti harus cocok nih perhitungannya supaya pelaporannya nggak salah. Lanjut tadi pemungut, menghitung, menyetor. Berarti setelah disetorkan perlu apa nih Mas? Nah, selanjutnya dilaporkan. Nah, tadi kan sebetulnya sih kita sudah masuk ke faktur web ya, sudah untuk penghitungannya. Jadi tinggal dilanjutkan aja langkahnya. Apabila sudah datanya sudah betul, kemudian submit, nanti kemudian dilaporkan SPT masa PPN-nya. Klik lapor di faktur web dan itu selesai prosesnya. Berarti untuk kewajiban melaporkan SPT PPN ini wajib dilaporkannya sama ya Mas ya dengan pembayaran akhir bulan berikutnya berarti ya. Jangan lupa jangan sampai nanti terlambat, apabila terlambat nanti ada denda sebesar Rp500.000 untuk setiap masa pajak yang terlambat. Berarti kalau boleh dirangkum oleh tanggal-tanggalnya nih, kalau tadi tanggal 15 itu maksimal untuk upload faktur ya Mas ya berarti ya? Iya. Upload faktur tanggal 15, terus bayar dan lapor maksimal tanggal 30 di bulan berikutnya. Dicatat ya kawan pajak jangan sampai terlambat nanti ada denda loh. Oke, hak dan kewajiban sudah tersampaikan semua ya Mas ya. Berarti semoga untuk podcast kali ini kawan pajak nggak lagi nih bingung terkait hak dan kewajiban sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Untuk informasi lebih lanjut terkait hak dan kewajiban perpajakan, kawan pajak dapat mengakses materi edukasi perpajakan melalui portal wajib pajak, situs DJP, www.djp.go.id, atau media lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Wajib pajak juga dapat mengakses pembelajaran elektronik atau e-learning melalui laman pembelajaran elektronik DJP. Alamatnya di www.learningdjp.pajak.go.id. Kawan pajak juga dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui Kring Pajak di 1500200 atau surel dari informasi@pajak.go.id dan live chat pada situs web www.pajak.go.id dan juga akun sosial media dalam bentuk Twitter @kring_pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat datang langsung ke seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, termasuk layanan Mobile Tax Unit atau MTU, kemudian ke Mall Pelayanan Publik atau MPP, atau bentuk unit layanan lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak juga dapat mengikuti kelas pajak dengan terlebih dahulu melakukan reservasi dengan mendatangi KPP atau KP2KP terdekat, menghubungi Kring Pajak, atau mengakses portal wajib pajak. Sekian untuk ospek kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak. Sampai jumpa.